Saya Gumertama SAGR selaku guru vokasi agribisnis tanaman SMK Negeri 1 Sigi. Dan pada saat ini kami sedang melaksanakan tugas aksi nyata CGP Angkatan 9 di mana kami melaksanakan coaching untuk supervisi akademik. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Pertama, Pagi. bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Puji Tuhan baik. Sehat ya, Pak ya? Sehat, selalu sehat. Selamat sehat, luar biasa. Pak Tama, pada pertemuan kita kali ini nanti kita akan melakukan tahap yang pertama ya, Pak. Iya. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di minggu kemarin bahwa pada tahap coaching supervisi akademik ada 3 tahapan yang akan kita lewati. Jadi tahap yang pertama adalah kita melaksanakan pra-observasi. Iya. Lalu tahap yang kedua kita akan melakukan tahap observasi. Jadi saya akan membersamai Pak Tama nanti di ruangan kelas untuk menyaksikan proses pembelajaran yang Pak Tama lakukan. Lalu di tahap yang ketiga adalah pasca observasi. Jadi nanti kita akan bertemu kembali setelah tahap kedua selesai. Itu ya Pak Tama ya. Iya, baik Bu, ya. Ya. Jadi untuk hari ini kita ke tahap yang pertama. Pak Tama sudah siap? Siap. Oke, baik. Oke. Kita lanjutkan ya Pak. Untuk tahap pra-observasi Pak Tama, itu subjeknya kita di kelas mana Pak dan waktunya kapan? Oke, untuk berdasarkan jadwal saya nanti waktunya itu besok. Besok ya, Pak? Besok hari Rabu. Waktunya jam pembelajaran jam pertama sampai jam keempat. Oh iya, besok jam pertama sampai jam keempat ya Pak. Iya. Itu di kelas berapa Pak? Di kelas 11 ATPHB. Oh ya, kelas 11 ATPHB. Itu Iya. jumlah siswanya berapa ya Pak? Jumlah siswanya 27. 27 Iya, siswa 27 ya. siswa. Oke, baik. Kira-kira nih Pak Tama, besok kan kita sudah praobservasi, tentunya Pak Tama sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan observasi nih Pak Tama. Kira-kira materi apa yang nantinya akan Pak Tama bawakan pada saat kita melaksanakan observasi? Baik Bu, untuk saat ini saya menggunakan kurikulum Merdeka untuk mengajar di kelas 11 dan di mata pelajaran vokasi untuk saat ini kita masuk pada elemen pemupukan, materi pemupukan dan pada elemen pemupukan itu terdapat capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka, yaitu peserta didik mampu melakukan pemupukan meliputi pupuk organik maupun pupuk anorganik secara manual, mekanis, baik secara konvensional atau dengan alat yang modern. Seperti itu. Ya baik, berarti kelas 11 ini sudah masuk dalam kategori kurikulum Merdeka ya? Iya, Pak Tama, kurikulum ya? Merdeka. Baik, kurikulum Merdeka dengan elemennya adalah tentang pemupukan, tentang pupuk organik dan anorganik. Anorganik. Berarti itu sudah termasuk tujuan dan manfaat dari pemupukan itu sendiri ya Pak Tama? Iya, betul sekali. Oke, Pak Tama. Lalu Pak Tama, dari materi yang akan Pak Tama bawakan ya, namanya tentang pemupukan. Kira-kira apa yang menjadi kompetensi dasar atau capaian dari pembelajaran itu Pak Tama? Oke. Kalau untuk capaian pembelajaran ini seperti yang saya katakan tadi Bu, itu peserta didik nanti mampu melakukan pemupukan melalui pupuk organik maupun anorganik secara konvensional maupun secara modern. Nah, dari capaian pembelajaran itu nanti terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita terapkan seperti itu untuk kita capai bersama dengan peserta didik. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis dan karakteristik pupuk minimal 5 poin saja dulu ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya
peserta didik dapat mempresentasikan apa yang mereka pahami terhadap hasil identifikasi yang tadi, ya, karakteristik pupuknya. Ada pupuk anorganik dan pupuk organik, seperti itu. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang ketiga yang akan saya bawakan besok, karena materi yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama dan kedua itu sudah dibawakan pada minggu-minggu sebelumnya, dan pada minggu ini saya akan berfokus ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu siswa dapat memahami fungsi dan manfaat pupuk organik maupun anorganik, seperti itu. Wah, luar biasa ya persiapan Pak Tama, mulai dari identifikasi tujuan pembelajaran, kemudian berarti di pertemuan besok ini di hari Rabu, berarti Pak Tama itu berfokus pada tujuan pembelajaran yang ketiga ya Pak ya? Iya, betul. Mengidentifikasi tujuan serta manfaat pupuk organik dan anorganik, Anorganik. tentunya dalam kehidupan sehari-hari ya, Iya, dalam, betul. penerapannya pada tanaman. Iya. Oke, baik Pak Tama. Ini dari tujuan pembelajaran Pak Tama yang sudah dipaparkan tadi, yang ada 3. Berarti Pak Tama melakukan pembatasan tujuan pembelajaran, Iya. yang tadi lebih fokus ke tujuan pembelajaran yang ketiga. Iya, betul. Betul ya? Iya. Baik. Kemudian nih Pak Tama, dari tujuan pembelajaran yang dibatasi tadi, jadi kan dia lebih ke tujuan pembelajaran yang ketiga untuk pada pertemuan yang kedua ya Pak. Iya, betul. Kira-kira dari tujuan pembelajaran itu apa yang akan dikembangkan Pak Tama dari tujuan pembelajaran yang ketiga? Baik, untuk pada pertemuan besok itu yang lebih diperdalam, karena pada tujuan pembelajaran 1 dan 2 siswa sudah memahaminya. Pada pertemuan besok itu saya lebih mengkerucut ke tujuan pembelajaran ketiga, di mana siswa akan mengetahui fungsi dan manfaat pupuk. Nah, kemudian yang akan perlu saya kembangkan di kelas bersama peserta didik adalah di mana peserta didik akan melakukan keterampilan IT dalam mengerjakan tugas yang berbasis diferensiasi kepada peserta didik, di mana peserta didik itu kan gaya belajar mereka itu berbeda-beda ya. Ada yang suka menulis, ada yang mendengarkan, atau ada yang suka mendengarkan penjelasan. Nah, di tujuan pembelajaran yang ketiga ini siswa akan mengerjakan tugas menggunakan IT ya. Saya mengajarkan mereka untuk menggunakan aplikasi Canva, sehingga mereka akan mendesain poster atau mendesain video, kemudian atau menulis artikel di Canva tersebut, sehingga lebih menarik lagi buat mereka. Untuk contohnya pupuk organik ini dikasih gambar, terus mereka tulis artikelnya, ini fungsinya untuk apa, manfaat buat tanaman apa, seperti itu, kandungannya apa, ada semua nanti di situ. Wah, luar biasa ya Iya. persiapannya Pak Tama ya. Jadi kalau dari yang saya dengarkan tadi, Pak Tama paparkan bahwa dari tujuan pembelajaran itu nanti Pak Tama akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya, betul. Jadi terkait dari bakat dan minat siswa. Iya, Ya, jadi tergantung tadi siswanya suka, mereka suka membuat poster, Iya. atau ada yang senang buat video, atau yang senang dia membuat artikel, menulis gitu. jadi penugasannya berbasis IT ya, Berbasis menggunakan IT. aplikasi Canva. Canva. Wah, luar biasa nih. Jadi pembelajaran pemupukan dikaitkan dengan penggunaan atau metode dari aplikasi berbasis IT. Iya, sendiri. betul sekali. Ya, luar biasa. Iya. Saya jadi tidak sabar nih untuk membersamai Pak Tama di Siap, dalam siap. kelas ini. Nah, kira-kira nih Pak Tama, untuk mencapai pembelajaran seperti itu dengan penugasan berbasis IT, kira-kira strategi apa yang Pak Tama siapkan untuk agar supaya siswa itu bisa mengikuti pembelajaran ini? Kira-kira strateginya kayak apa Pak? Oke. Kalau di kelas yang saya ajar, biasanya kan karakter siswa itu berbeda-beda, sehingga saya akan menggunakan metode gotong royong. Ya, ada siswa yang mungkin belum terlalu memahami cara penggunaan IT, ada juga siswa yang sudah mengetahui, sehingga saya akan membagi ke dalam beberapa kelompok belajar,
sehingga mereka saling berkolaborasi menciptakan project tadi, karena berbasis project. Dari hasil tujuan pembelajaran itu menghasilkan sebuah produk karya ya, untuk bisa dilihat sehingga orang dapat membaca atau menonton apa yang mereka paparkan, seperti itu. Bagus sekali ya. Berarti lebih ke bagaimana metode berkolaborasi Iya, kolaborasi. antara kelompok yang sudah terbentuk tadi berdasarkan bakat dan minat peserta Jadi didik. ya, Itu ya, Pak? sehingga saling melengkapi lah peserta Saling didik melengkapi untuk menghasilkan sebuah project. project. Oke, bagus sekali persiapannya nih Pak Tama. Dari strategi itu berarti Pak Tama tuh akan menerapkan model pembelajaran apa Pak Tama? Pembelajaran project based learning, seperti itu. Nah, kalau untuk siswa sendiri biasanya kan itu mereka lebih kreatif ketika mereka berdiskusi bersama, seperti itu, sehingga mereka nantinya itu mengerjakan tugas itu diselingi dengan permainan games, seperti Oh itu. gitu. Games, Jadi ada games. diselipi dengan permainan gitu Iya, ya Pak Tama? kadang-kadang kan ada siswa yang tidak suka yang terlalu monoton, ya, sehingga di kelas nanti itu kita buat contoh untuk menuangkan pemikiran mereka, pengetahuan mereka dalam sebuah poster atau dalam sebuah video, itu kita uji dulu nih. Nah, kita uji dulu. Nah, materi-materi yang kita paparkan tadi itu kita tuangkan dalam sebuah kuis dulu, nanti siswa akan bermain games terkait materi tersebut, sehingga dari games itu ditarik sebuah maknanya. Contohnya pupuk anorganik, pupuk organik apa bedanya, kemudian fungsinya bagi tanaman, itu dituangkan dalam sebuah games. Nah, setelah games itu kan gamesnya sudah mendapatkan materi yang lebih lengkap lagi, lebih tajam lagi, sehingga mereka dalam kelompok itu nanti akan, oh ternyata kita tuangkan dalam bentuk seperti ini, seperti itu. Jadi pembelajarannya lebih bermakna, ya Bermakna, maksudnya iya. gitu. Lebih Jadi, menarik lah, betul, gitu. dibawa ke sebuah permainan. Iya, betul. Tetapi sudah terkait dengan Materi. materi yang diajarkan pada saat itu dan berkaitan dengan penugasan yang akan mereka buat nih dalam Iya, bentuk betul. video kah, dalam bentuk apa tadi ya, poster Poster, ya, ya, atau artikel, artikel. iya, Wah, gitu. luar biasa nih, menarik sekali perencanaannya nih Pak Taman. Agar siswa lebih nyaman untuk belajar. Betul. Jadi mengkondisikan siswa lebih ke enjoyful learning gitu ya. Iya, betul. Wah, luar biasa Pak Tama. Nah Pak Tama, kira-kira nih dari penerapan metode, strategi dan model pembelajaran yang Pak Tama paparkan tadi, kira-kira ada nggak rasa khawatir dari dalam diri Pak Tama ini bakalan bisa tercapai tidak ya tujuan pembelajarannya kalau saya menerapkan model seperti ini? Ada nggak kekhawatiran seperti ini? Kalau saya pribadi dalam melakukan pembelajaran di kelas ya Bu ya, saya melihat situasi dan kondisi siswa terlebih dahulu. Nah, kan seperti yang saya katakan tadi, karakter siswa itu berbeda-beda, sehingga ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, siswa itu melakukan pembelajaran dengan hal yang mereka suka, seperti itu. Dan ketika mereka jenuh, saya harus jeli melihat sebagai guru bahwa sudah masuk dalam waktu-waktu jenuh, sehingga saya harus buat contohnya games, sehingga siswa aktif kembali begitu, aktif kembali, Jadi, tidak jenuh. Tidak jenuh lagi. Iya. Kayak ice breaking Ya, begitu ice ya Pak breaking, Tama? betul. Ya, ice breaking namanya. Oke, biasanya ice breaking itu Pak Tama lakukan di mana dan kapan? Kalau saya biasanya kalau jam pembelajarannya sudah di jam-jam di tengah-tengah hari, Ya, siang-siang, biasanya di awal atau kondisional. Ketika di tengah pembelajaran sudah mulai jenuh, kita Boring buat gitu lagi ya, ya. suasananya. Makanya biasanya pembelajaran itu saya bawa dalam bentuk games. Seperti yang saya katakan tadi Bu ya, pembelajarannya itu kita tidak melupakan materinya, tapi kita tuangkan dalam sebuah games. Seperti itu, Lebih sehingga bermakna iya, ya. sehingga anak-anak lebih asik Ya, gitu. proses Enjoy. daya serapnya juga lebih mudah. Iya, betul. Ya, bagus sekali nih Pak Tama. Kira-kira khawatirnya tuh apa Pak Tama? Kira-kira khawatir
khawatirnya apa nih? Misalkan gini, saya khawatir nih nanti tidak tercapai karena siswanya seperti ini dan seterusnya. Kira-kira ada enggak kekhawatiran itu? Ada. Ada ya? Tentunya ada, karena saya bukan menghadapi satu siswa tapi beberapa siswa Bu ya di kelas, sehingga saya mau kan ini tujuan pembelajarannya semua siswa mencapainya dengan baik. Nah, saya khawatir ada mungkin yang belum bisa pakai IT, menggunakan aplikasinya, atau ada yang mengantuk mungkin di kelas, fokusnya terganggu dengan problem masing-masing. Nah, seperti itu yang saya khawatir. Dari beberapa yang Pak Tama sampaikan tadi mengenai kekhawatiran Pak Tama itu ya, takutnya nanti siswa tidak mampu mengikuti pembelajaran berbasis IT, atau takutnya siswa ada yang tiba-tiba mungkin fokusnya hilang, ada yang mengantuk atau mengingat kegiatannya yang di luar lebih baik. Kira-kira apa nih upaya Pak Tama untuk meminimalisir kekhawatiran itu? Oke, kalau untuk meminimalisir, kalau di kelas saya biasanya saya tuangkan dalam sebuah kelompok sehingga saling melengkapi seperti saya katakan dari awal. Karena di proyek pelajaran Pancasila selalu saya tuangkan itu gotong royong, sehingga siswa yang wawasannya masih minim, saya kolaborasikan dia dengan siswa yang mungkin pintar IT, yang IT-nya bagus. Nah, diferensiasinya di situ ya. Begitu, diferensiasi begitu, sehingga nanti siswa yang belum bisa tadi dia akan tutor sebaya ke temannya, sembari saya memperlengkapi juga jalan ke tiap-tiap kelompok untuk memperkenalkan bahwa mendesain itu seperti ini gitu, supaya mereka dapat ketercapaian dari materi tersebut. Ini loh Pak Tama, saya membayangkan kalau semua guru di Indonesia ini model dan metode yang diterapkan sama dengan Pak Tama, saya membayangkan Indonesia ini akan jauh lebih baik siswanya. Iya, tapi memang untuk mempraktekkan atau merealisasikan pembelajaran berdiferensiasi memang agak susah kan, karena dalam satu waktu kita harus menggunakan beberapa metode pembelajaran kepada peserta didik. Tapi sebenarnya kalau kita bisa meminimalisir dengan baik, itu bisa berjalan satu arah. Kita bisa ini kelompok siswa yang suka mendesain, ini siswa yang suka menulis, ini siswa yang suka dengar ceramah, itu dikelompokkan saja. Berarti kalau seperti itu Pak Tama sebelum memulai pembelajaran di kelas, berarti Pak Tama melakukan dulu pengelompokan itu ya? Iya, menganalisis siswa dulu, mungkin memberikan beberapa dalam bentuk tes gitu ya, mungkin betul. Hasilnya baru dikelompokkan, bahwa siswa ini minatnya di audio, siswa ini minatnya di ini dan sebagainya. Berarti sebelum pembelajaran ada ya? Iya betul, ada di kontrak kelas awal. Supaya pada saat sepanjang semester kita sudah tahu si A sukanya ini mendesain video, suka nonton gitu kan. Wah, luar biasa nih. Saya jadi tidak tahu lagi mau ngomong apa, sudah terencana dan terstruktur dengan baik. Wah, nah, kemudian nih Pak Tama, dari pembicaraan kita hari ini di beberapa menit yang berlalu, kira-kira ada tidak manfaat atau faedah yang Pak Tama dapat pada saat tahap pra-observasi kita hari ini? Baik Bu Putri, terima kasih banyak untuk pra-observasi hari ini. Banyak hal sih yang saya dapatkan. Yang pertama tentunya saya kembali lagi harus mempersiapkan diri saya untuk bagaimana melakukan pembelajaran di kelas yang lebih terarah dan teratur, sehingga materi-materi yang saya persiapkan tadi bukan hanya tertuang dalam sebuah kertas saja Bu, gitu. Tapi ternyata harus seperti ini, sesuai alur yang saya susun di kertas tersebut, saya akan terapkan di kelas lagi. Kemudian materi-materi tersebut tersampaikan kepada peserta didik. Ya, berarti salah satu manfaatnya berarti Pak Tama sudah bisa lebih punya gambaran secara luas di kelas apa yang akan saya lakukan ya di kelas. Jadi tidak lagi menghayalkan sesuatu
yang tadinya belum terlaksana berarti sudah tergambar nih tahap demi tahap, sintaks demi sintaks. Iya. Saya kan menggunakan sintaks PJBL, PJBL ya. iya. Berarti sudah tergambar nih, oh persepsi saya nanti seperti ini. Iya. Kemudian pertanyaan pemantik saya untuk Iya, siswanya betul, seperti betul. ini. Gitu ya Pak Iya, Tama ya. untuk Jadi di tujuan memberikan- pembelajaran yang harus saya ajarkan besok Betul, gitu. betul, betul. Berarti sudah manfaatnya bisa mengembangkan nanti pada saat proses pembelajaran. Iya. Oke, baik ya Pak Tama. Jadi sebelum kita tutup nih Pak Tama, saya berikan penekanan kembali bahwa kita akan melakukan observasi supervisi akademik nanti di kelas 11 APPHB Iya. di jam Pertama dan sampai keempat. jam pertama sampai jam Jam keempat. keempat. Oke, jumlah siswanya Pak Tama tadi 27. 27 orang. Oke. Saya rasa untuk diskusi kita di praobservasi cukup sekian. Nanti kita ketemu besok Iya, siap. di ruangan kelas. Mungkin nanti Pak Tama yang duluan masuk ke dalam kelas, nanti akan saya menyusul dan membersamai. Mohon izin ya Pak Tama Iya, ya, siap, saya Bu, membersamai siap. Pak Tama. Saya ingin melihat dan menyaksikan semua runtutan yang Pak Tama jelaskan tadi yang begitu menarik. Saya ingin menyaksikan Baik, Bu. Tak apa ya Pak Siap, Tama ya? siap, Bu. Siap ya? Iya. Semangat terus. Terima Baik, kasih. terima kasih, Terima Bu. kasih Pak Tama. Selamat siang. Selamat siang. Baik. Siap. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa? Luar biasa. Baik. Sekarang kelas 11 ATPHB ya, ini kelas 11 ATPHB. Kita jumpa lagi di kelas ini dengan keadaan yang sehat. Dan hari ini kita akan memulai pembelajaran ya. Coba lihat kiri kanannya, ada yang tidak hadir, semuanya hadir? Hadir. Semuanya ya? Oke, good job. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, minta salah seorang siswa peserta didik untuk memimpin doa, ya. Silakan ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih dalam baik. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi yang akan kita pelajari bersama hari ini. Namun sebelumnya, minggu kemarin kita telah membahas tentang identifikasi pupuk ya. Ya, identifikasi pupuk, tekstur pupuk dan lain-lain. Hari ini kita akan melihat kandungan pupuk dan manfaatnya bagi tanaman. Oke, bisa ya? Bisa. Hari ini judul kita adalah peranan pupuk pada budidaya tanaman. Oke. Kekurangan air. Yang kedua apa? Pupuk. Oke, kekurangan pupuk. Kita perbaiki menjadi subur kembali seperti ini? Bisa. Dengan apa? Penanganan yang maksimal. Dengan cara yang tepat. Oke. Ada masalah di sini ya, betul ya? Iya. Tanamannya apa tadi? Oke. Ada beberapa faktor yang menyebabkan. Contohnya tadi ada yang bilang apa? Kurang air. Yang kedua? Pupuk. Nutrisi dan pupuk. Oke. Jadi capaian pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu melakukan pemupukan meliputi pupuk organik dan atau anorganik. Ada organik dan anorganik. Secara manual maupun mekanis secara konvensional dan atau dengan alat yang modern.
ada. Nah, sebentar kita akan melakukan project by kelompok. Kita akan bergotong royong menciptakan satu produk, ya. Dari hasil pembelajaran kita hari ini. Jenis pupuk tadi ada 2 ya. Ada 2 ya. Coba Firda, yang pertama pupuk apa? Pupuk organik. Organik. Ada pupuk Anorganik. Apa itu pupuk organik? Coba satu orang baca. Iya. Oke, silakan Diva, angkat tangan terlebih dahulu. Apa itu organik? Sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari bahan tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat dan cair, berfungsi menyuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Oke, itu organik. Kelompok 2 suka mendesain. Oke, desain poster hari ini ya. Yang kelompok 3 suka desain video ya. Suka. Oke, kita mau lihat nanti videonya bagaimana ya. Nanti tugas kelompoknya bisa dikerjakan, dipaparkan di depan kelas. Satu orang mewakili ya. Bisa. project yang kita kerjakan hari ini ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk yang pertama, siapa dulu yang mau presentasikan hasil produknya? Oke, dari kelompok 2 ya. Dipersilakan dari kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
belajar bersama hari ini tentang pupuk dan manfaatnya, kandungan pupuk dan manfaatnya. Untuk mengakhiri materi hari ini, adakah salah seorang peserta didik yang mau menyimpulkan dari materi kita pelajari hari ini? Tidak, silakan Firda. Kesimpulan dari materi hari ini ialah perbedaan dari pupuk organik dan pupuk anorganik, di mana pupuk organik terdiri dari pupuk kandang, pupuk kompos, dan sisa-sisa tumbuhan atau hewan. Sedangkan pupuk anorganik merupakan pupuk kimia atau fisik yang didaur ulang, yang diproduksi oleh pabrik berupa pupuk NPK, ZA, ZK, dan lain sebagainya. NPK, SP36, ZA, dan ZK. Oke. Nyata pada pertumbuhan tanaman karena pupuk tersebut selain mengandung bahan organik juga mengandung berbagai mikroba. Bapak mau refleksi terlebih dahulu bagaimana pendapat kalian atau apa yang kalian rasakan terkait pembelajaran hari ini yang Bapak bawakan. Oke? Caranya adalah ada emoticon di sini di depan ya. Silakan cerita apa yang kalian rasakan. Oke? Mewakili kelompok 1. Jangan dibelek dari pinggir. Yang di bawahnya boleh. Baik, terima kasih untuk kelas hari ini. Good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Selamat Pak siang, Tama. Ibu. Bagaimana kabarnya saat ini? Puji Tuhan baik. Sehat ya? Sehat. Masih bersemangat? Semangat. Masih bisa melanjutkan sesi yang terakhir kita? Semangat, Bu. Oke, baik. Pak Tama, untuk kali ini kita sudah berada di tahap yang ketiga. Yang tadi itu ada 3 tahap ya, seperti yang saya jelaskan. Tahap yang pertama adalah praobservasi, tahap yang kedua adalah observasi, yang tadi barusan kita laksanakan di kelas, dan yang tahap yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, untuk kali ini kita berada di tahap yang terakhir, Pak Tama ya. Iya. Sebelumnya kita lanjutkan untuk diskusi hari ini, Pak Tama sudah dalam keadaan siap? Siap, Bu, siap. Siap ya, Iya. siap lahir batin. Oke, baik. Pak Tama, dari sesi hari ini, apa nih kira-kira harapan Pak Tama untuk hasil diskusi kita hari ini? Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Tadi kan sudah melihat saya mengajar di kelas, membawakan materi sampai selesai, dan mungkin selama pembelajaran di kelas Ibu melihat mungkin ada dari sisi kekurangan saya. Di sesi ini boleh dikasih masukan, saran, sehingga pembelajaran ke depannya saya boleh semangat lagi memperbaharui diri agar berdiferensiasi kepada peserta didik. Oke, baik. Jadi harapan Pak Tama ingin lebih menggali potensi diri Iya, ya, betul. dari kekurangan ataupun hal-hal yang perlu ditingkatkan pada saat proses pembelajaran. Oke, iya. Oke, baik Pak Tama. Dari apa nih yang sudah Pak Tama kerjakan pada saat proses pembelajaran tadi? Kira-kira bagaimana perasaan atau suasana hati Pak Tama pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas tadi? Pada umumnya sih seperti biasa saja, Bu, karena sudah terbiasa untuk mengajar. Cuman ketika untuk dilakukan supervisi tentunya agak berbeda sedikit ya, berbeda karena ada orang yang memantau atau gimana. Tapi di coaching kali ini saya belajar untuk tadi pembelajaran secara teratur, terstruktur dengan baik, sehingga siswa dapat mencapai dari materi apa yang saya bawakan. Gitu ya. Berarti yang saya simak berarti ada perbedaan sebelum coaching pada saat supervisi akademik sama setelah dilaksanakan coaching pada alur-alur seperti ini. Iya, pada betul. saat supervisi akademik Iya, yang betul. pertama lebih terarah, lebih memahami alur-alurnya dengan baik. Iya, Seperti itu ya Pak Tama. Iya, ya? betul. Ya, ada perbedaan suasana hati. Iya, suasananya lebih lebih percaya diri. Iya, betul. Iya, saya saksikan juga tadi Pak Tama lebih percaya diri, kemudian
lebih terfokus pada pembelajaran pada peserta didik. Iya. Bagus sekali ya Pak Tama ya. Ini Pak Tama pada tahap praobservasi kemarin kita kan sudah melakukan coaching juga pada Iya. tahap praobservasi. Bagaimana keterlaksanaan strategi yang Pak Tama rencanakan pada saat tahap praobservasi? Apakah terlaksana dengan baik pada saat observasi kelas tadi Pak Tama? Kalau pada observasi beberapa hari yang lalu kemarin, saya sudah menyampaikan beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan, materi yang akan saya paparkan tadi, capaian apa yang harus dicapai oleh siswa pada pembelajaran, sudah saya laksanakan berdasarkan apa yang saya susun seperti itu. Dan tadi siswa dapat menyimpulkan dengan baik terkait capaian pembelajaran atau kesimpulan materi yang mereka dapatkan. Berarti strategi yang diterapkan pas ya, Pas, terlaksana dengan iya. baik ya Pak, sesuai dengan harapan gitu ya. Betul. Alhamdulillah ya Pak Tama bisa terlaksana dengan baik. Nah, dari tujuan pembelajaran nih Pak Tama, kita ke Iya. tujuan pembelajaran. Tadi saya perhatikan pada saat membersamai pembelajaran di kelas, Pak Tama memaparkan tujuan pembelajaran dari 3 macam tujuan pembelajaran. Pada pertemuan tadi itu ada satu tujuan pembelajaran yaitu tentang fungsi dan manfaat pemupukan. Iya. Manfaat pemupukan. Nah, kira-kira dari tujuan pembelajaran itu menurut Pak Tama sendiri nih, apakah sudah tercapai? Sejauh ini penerapannya di kelas tadi, siswa sudah menuangkan dalam sebuah proyek atau produk yang dihasilkan. Ada yang menulis, ada yang membuat poster, Ya. ada yang menuangkan dalam sebuah video, tergantung mereka suka yang mana kan, dikelompokkan. Nah, pemahaman mereka saya rasa sudah tangkap apa itu fungsi dan manfaat pupuk bagi tanaman. Tinggal lebih jauh ke depannya, anak-anak akan menerapkan secara real di lapangan. Contohnya kita praktek ke tanaman nanti nih, siswa sudah mengetahui bahwa fungsi dan peranan pupuk bagi tanaman tersebut apa. Sejauh itu tercapai lah untuk di tujuan pembelajaran ini. Oke, baik. Berarti kalau dari indikatornya nih Pak Tama ya, dari indikator ketercapaiannya, tadi peserta didik sudah mampu untuk membuat karya Iya. terbaik mereka dalam bentuk poster, artikel maupun dalam bentuk Video. ya. Iya. Ya, berarti menurut Pak Tama itu sudah tercapai ya. Iya. Oke. Baik Pak Tama. Kira-kira nih Pak Tama, hal-hal positif yang didapatkan dan yang perlu dikembangkan atau diperbaiki nih Pak Tama pada saat proses pembelajaran, kira-kira ada enggak hal-hal positif yang masih perlu pengembangan atau ada hal-hal yang sudah baik tetapi masih perlu perkembangan lagi untuk lebih baik? Nah, kira-kira ada enggak Pak Tama? Oke. Kalau untuk saat ini karena kita sudah beralih ke kurikulum merdeka Ibu, kan yang dituntut adalah bagaimana mengajar itu berdiferensiasi kepada peserta didik. Betul. Ya, saya sudah menggali ada siswa yang suka menulis, ada yang siswa suka menuangkan dalam bentuk desain, kemudian pengaplikasian lebih ke arah teknologi atau IT. Namun ada beberapa siswa yang masih kesulitan untuk, sebenarnya dia suka tapi keterbatasan kemampuan atau sarana, sehingga bagaimana kita melihat kemampuan di kelas sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran itu boleh dicapai dengan apa yang bisa kita laksanakan di kelas. Karena setiap siswa mempunyai ketertarikan sendiri untuk belajar seperti itu. Itu menjadi tantangan tersendiri buat saya. Nah, tapi pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya sangat membantu peserta didik untuk lebih aktif lagi di kelas menurut saya. Karena mereka melakukan hal yang mereka sukai. Seperti itu. Jadi, anak yang suka mendesain, saya tidak memaksakan mereka untuk menulis. Anak yang suka menulis, saya belum bisa memaksakan mereka untuk mendesain. Seperti itu. Itu
itu merupakan tantangan sekaligus kendala. Iya, berarti ya, kendala. Pak Tama. Berarti kalau begitu untuk menghadapi kendala itu atau tantangan yang tadi itu Pak Tama sudah mempersiapkan trik tersendiri untuk anak-anak bisa mengeksplor sendiri kemampuan IT-nya. Iya, Itu ya Pak betul. Tama ya. Oke, baik Pak Tama. Kira-kira nih Pak Tama, hal-hal apa yang sudah direncanakan Pak Tama untuk memperbaiki kendala-kendala yang Pak Tama temui tadi itu untuk pembelajaran ke depannya Pak Tama? Oke, baik Bu. Untuk beberapa kendala yang saya rasakan di kelas, setiap hari tentunya harus memperbaharui diri agar pembelajaran lebih menarik tentunya. Yang perlu dilihat adalah berpusat kepada peserta didik tentunya. Kita melihat apa yang disukai dan dibutuhkan oleh siswa tersebut, begitu. Tapi tidak mengurangi eksistensi dari materinya kita, tapi kita mengemas materi itu. Kalau dari saya, kita mengemas materi itu walaupun sebenarnya susah, tapi kita kemas dalam sesuatu hal yang menarik, begitu, yang disukai oleh siswa. Baik-baik. Yang saya simak tadi nih Pak Tama, ada 3 hal yang Pak Tama sudah rencanakan untuk memperbaiki kendala-kendala yang ditemukan pada saat proses pembelajaran di kelas, yaitu Pak Tama mulai memperbaharui diri, kemudian mengemas materi lebih apik lagi, Iya. kemudian memilih model dan metode pembelajaran yang sesuai. Untuk pada saat proses pembelajaran dalam kelas Dalam nanti. kelas, iya. Nah, kira-kira nih Pak Tama, dari rencana penerapan yang 3 macam tadi itu, kira-kira kapan waktu penerapannya? Kalau dari saya sih sebagai guru ya, kan banyak kelas nih Bu yang Iya. saya ajar. Ya. Nah, setiap pertemuan di kelas A contohnya, saya melihat sisi kekurangan, dan jam berikutnya saya masuk di kelas B, tentunya saya tidak mau mengulangi kekurangan saya yang tadi, tapi lebih mengupgrade lagi walaupun di kelas yang berbeda, supaya kita terbiasa untuk memperbaharui ke hal yang lebih positif. Jadi kalau bisa langsung dirubah, seperti itu kalau dari saya. Berarti ada catatan-catatan khusus Iya, gitu Pak betul. ya, hal apa yang perlu ditingkatkan, hal apa yang perlu dikurangi, Iya, hal betul. apa yang harus kita kembangkan. Iya, Itu betul. ya Pak Tama, Iya. luar biasa nih Pak Tama. Kira-kira nih Pak Tama, tadi kan sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan model, metode, dan strategi yang Pak Tama terapkan, berbasis pembelajaran berbasis IT gitu Iya. ya Pak. Terus siswa juga sudah berhasil untuk menciptakan suatu produk, karya, ya. baik berupa poster, video, ataupun artikel Iya. sesuai dengan bakat dan minat Minat, siswa. Nah, kira-kira Pak Tama, menurut Pak Tama nih, apa indikator keberhasilan yang Pak Tama bisa lihat pada siswa itu sebelum dan sesudah Pak Tama menerapkan model pembelajaran tadi itu, kalau nggak salah berbasis project ya, Iya. PJBL. Kira-kira indikatornya apa nih Pak Tama? Kalau indikator dari saya, setiap tujuan pembelajaran tentunya punya indikator tersendiri. Itu kan di awal materi kita membuka pertanyaan pemantik atau pertanyaan mendasar yang harus kita pecahkan dari materi tersebut. Nah, di akhir materi siswa mampu menyimpulkan Ya. atau memahami atau menerapkan. Kalau mereka sudah mampu menciptakan suatu produk, menurut saya itu salah satu indikator bahwa mereka mampu untuk memahami dan menerapkan ilmu yang mereka dapat pada saat itu. Begitu Ibu. Berarti indikatornya sudah mampu Iya, sudah mampu menghasilkan sebuah menghasilkan proyek. sebuah proyek. Jadi ketika siswa itu sudah mampu menghasilkan proyek berdasarkan bakat dan minatnya, indikator menurut Pak Tama itu adalah suatu keberhasilan. Iya, betul sekali. Baik, luar biasa nih Pak Tama. Kemudian Pak Tama ini kira-kira nih Pak, dari 3 rencana yang sudah akan dikembangkan nanti pada saat proses pembelajaran, kira-kira Pak Tama butuh seseorang nggak untuk membantu Pak Tama dalam melaksanakan segala macam rencana yang Pak Tama sudah tuliskan tadi? Kira-kira apa yang perlu dikembangkan dan seterusnya. Kira-kira butuh orang lain tidak Pak Tama untuk membantu Pak Tama? Kalau saya Bu, tentunya butuh untuk mengupdate informasi lebih jauh. Itu saya butuh teman sharing atau guru lebih senior contohnya, lebih berpengalaman dalam mengajar,
atau mengupdate informasi lagi, apa yang berubah, apa yang perlu ditambahkan. Contohnya guru yang ada di samping meja saya atau guru yang satu profesi sama saya gitu kan, sama-sama guru vokasi ya, gitu. Kalau saya belum bisa menuangkan dalam sebuah IT, saya bertanya kepada guru yang mengetahui hal tersebut seperti itu. Baik, berarti dalam proses penerapannya Pak Tama masih perlu kolaborasi, Iya, kolaborasi. perlu kerjasama Iya. dengan teman-teman atau rekan sejawat Pak Tama Iya, ya, betul. yang tentunya lebih handal atau lebih senior di bidang pembelajaran, khususnya bagian pedagogik dan Iya. profesional. Betul Ibu. Oke, kira-kira nih Pak Tama, ada enggak profil yang Pak Tama maksud tadi, kira-kira ada enggak di antara Pak Tama yang bisa membantu Pak Tama itu? Kira-kira siapa nih Pak Tama? Kalau untuk saat ini tidak jauh-jauh ya Bu ya, di depan, di dalam ruangan saya kan ada beberapa guru senior. Kemudian sekarang ada namanya guru penggerak begitu, yang menggerakkan guru gitu ya, yang mendapatkan ilmu. Dan salah satu tugasnya yang saya dapatkan mengikuti beberapa kegiatan adalah tugas orang guru penggerak itu kan untuk berbagi kepada guru yang lain. Jadi saya biasanya tanya ke guru penggerak, apa yang update informasi terbaru apa gitu, pembelajaran apa, sehingga guru penggerak kan ini punya informasi atau komunitas pembelajaran yang terstruktur dengan baik, sehingga saya yang belum masuk dalam kategori guru penggerak, saya tidak malu untuk bertanya kepada guru penggerak seperti itu. Luar biasa, bentuk kemitraan Pak Tama ini sudah teruji ya Pak Iya, Tama betul. ya. Jadi jangan malu bertanya. Betul sekali, selagi kita masih butuh waktu, berarti kita masih butuh juga orang lain ya, Iya, Pak Tama. betul. Baik Pak Tama, iya benar sekali yang Pak Tama sampaikan tadi, nanti ada komunitas belajar, di situ Iya. kita bisa belajar bersama-sama seperti Iya, itu Pak betul. Tama, di setiap sekolah itu pasti ada. Baik Pak Tama, kira-kira nih Pak Tama, selain kendala yang tadi, sepanjang hari ini kira-kira menurut Pak Tama masih ada tidak yang mengganjal dari proses pembelajaran yang Pak Tama laksanakan tadi di kelas? Oke, kalau sekali lagi pada umumnya sih Bu, setiap hari kita beraktivitas di ruang kelas itu kan kita berhadapan dengan banyak siswa, dan masing-masing siswa itu mempunyai kebutuhan sendiri. Tapi itu menjadi tantangan tersendiri, tapi kita sebagai guru harus jeli melihat kenyamanan bagi siswa tersebut juga, seperti apa yang mereka butuhkan. Jadi sejauh ini tantangan-tantangan itu sudah berulang kita rasakan setiap hari, dan tentunya kita harus mencari tahu penanganan apa yang tepat agar kita bisa bersukacita dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru di kelas seperti itu. Lebih enjoy gitu Enjoy ya your Pak? life. Lebih bersemangat, Iya. kemudian lebih jeli lagi melihat kira-kira permasalahan seperti ini bagaimana mengobatinya. Iya, Itu ya betul. Pak Tama ya. Betul. Oke, baik. Saya rasa cukup ya Pak Tama apa yang kita diskusikan pada sesi pasca observasi hari ini untuk coaching supervisi akademik. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa membuat Pak Tama lebih membangkitkan semangat Iya. lagi sebagai pendidik, bisa memfokuskan lagi proses pembelajarannya yang berpusat pada peserta didik, sehingga tugas guru sebagai menuntun dalam hal ini seperti yang dipaparkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, Iya, bahwa guru itu adalah penuntun bagi peserta didik, guru itu menjadi tuturi handayani bagi peserta didik. Iya. Semoga Pak Tama mampu untuk Amin. melaksanakan itu dan lebih bersemangat lagi di profesinya Pak Tama Baik. sebagai seorang pendidik. Baik Pak Tama, itu saja mungkin yang dapat kita diskusikan hari ini. Kita bertemu lagi di coaching selanjutnya. Iya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Terima kasih. Pak Tama. Gitu ya. Semangat.